Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu buat kita semua. Hai sobat anak novel. Jumpa lagi dengan kita di novel Kebangkitan Panglima Perang. Mohon bantu subscribe, like, komen and share videonya. Agar channel kita berkembang. Oke, mari kita tonton. Bab 25. Kesalahpahaman. Kirana berbalik dan berkata, namun, para senior mungkin salah paham. Dan Anda tidak perlu investasi terlalu banyak. Total semua tidak lebih dari 1 triliun, Mes. Kirana, Anda silahkan sebutkan angka. Walau 100 triliun kami tidak ada, tetapi puluhan triliun kami sanggup. Bobby Taylor berkata dengan bangga. Mendengar kata-kata, puluhan triliun, tekanan darah tinggi Philip kambuh dan pingsan lagi. Kirana juga bingung, dan berkata dengan gemetar, sebenarnya, paling banyak 1,5 triliun sudah cukup. Bobby Taylor melirik semua orang. Yah, yang datang ada 15 perusahaan. Masing-masing 100 miliar. Apa bisa? Oke, semuanya bantu Mes. Kirana, ingat, langsung diberikan. Bukan investasi. Atau pinjaman. Kata Bobby Taylor. Puff, James dan Amanda tersedak. Langsung diberikan 1,5 triliun. Apa yang terjadi dengan putriku? Semua orang berebutan memberikan uang. Tidak, ini investasi. Dan tidak bisa diberikan begitu saja. Kirana tidak menerimanya. Mes, Kirana tenang saja. 100 miliar hanya koin kecil. Ya, tidak seberapa. Semuanya masih bersikeras member uang. Nathan tiba-tiba berkata, sudah kukatakan. Untuk kalian berinvestasi. Apa yang kalian lakukan? Kali ini. Petinggi-petinggi terkejut. Ya, investasi. Ini investasi. Semua orang mengangguk. Apakah Anda keberatan pergi ke perusahaan Britannica Anders untuk menandatangani kontrak? Kirana bertanya. Ya, tentu saja kami bersedia. Semua orang segera mengangguk. Sebelum pergi, Kirana menghampiri Philip. Kakek, maafkan aku. Aku tidak bisa menandatangani kontrak denganmu. Tetapi keluarga Andersen pasti akan kebagian proyeknya. Aku janji, kata Kirana. Kamu, Philip sangat marah, dan pingsan untuk ketiga kalinya. Diikuti beberapa pasang mata yang iri. Nathan dan beberapa orang itu pergi. Kali ini, Kirana berhasil membalikkan situasi. James merasa bahwa dia bermartabat lagi di depan keluarganya. Penandatanganan kontrak berjalan lancar. Dana tiba dalam hitungan detik. Kirana memulai proyek sesuai dengan waktu yang ditentukan. Setelah itu semuanya berjalan lancar. Malam sesampai di rumah, Kirana dan kedua orang tuanya memandangi Nathan, seolah-olah menginterogasinya. Masalah ini pasti ada hubungan dengan kamu. Kirana bertanya, memang aku yang melakukannya. Nathan mengakuinya. Bagaimana kamu melakukannya? Ini tidak masuk akal. James masih tenggelam dalam kebahagiaan. Ini sangat sederhana. Aku memperkenalkan proyek ini dengan detail dan memberi tahu mereka bahwa ini adalah proyek yang sangat menguntungkan. Nathan tersenyum. Tidak mungkin. Ketika aku meminta investasi sebelumnya, aku pasti menjelaskan lebih detail daripada kamu. Mengapa aku ditolak? Kirana sangat bingung. Nathan berkata sambil tersenyum. Aku menyebutkan nama beberapa orang. Weston Smith, Jenderal Green Dragon, dan Dewa Perang Kunlun. Setelah mereka mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mereka setuju untuk berinvestasi. Dia selama ini mementingkan harga diri. Tidak mungkin menyebut nama-nama tersebut. James tersenyum. Haha, sejujurnya, kita tidak ada hubungannya dengan Dewa Perang Kunlun. Tetapi proyek ini bila benar berkaitan dengan mereka, sekali mereka memeriksanya pasti ketahuan. Investor ini tidak bodoh. Mengetahui Kirana dibantu orang-orang ini, mereka langsung datang. Ya, bagaimanapun, proyek ini ditunjuk oleh Weston Smith, dan ada perintah dari Jenderal Green Dragon. Mereka pasti menganggap sebagai backingan Kirana. Amanda juga berkata, bab 26, Sertifikat Panglima Perang. Kirana memikirkannya dan merasa penjelasannya masuk akal. Jika bukan karena tokoh penting itu, siapa yang akan datang untuk memberinya uang? Ngomong-ngomong, Nathan, apakah kamu melobi setiap perusahaan? Kirana menatap Nathan dengan sedikit terharu. Ya, butuh sedikit usaha.
Nathan tersenyum. Sebenarnya hanya butuh satu telepon saja. Siapa yang tidak mematuhi? Kirana berkata, Nathan, kamu telah bekerja keras. Kali ini berkat kamu. Ya, Nathan telah berperan penting. Aku pikir berakhir begitu saja. James sangat puas dengan Nathan hari ini. Amanda berkata sambil tersenyum. Aku masih merasa ini seperti tidak nyata. Dia juga sangat puas dengan menantunya. Dia mengatakan kepada Nathan, Nathan, pakaianmu sudah lama belum diganti. Lepaskan. Aku bantu cuci. Besok saat ke rumah sakit, akan sekalian aku bersihkan. Baik ibu. Nathan tersenyum. Keesokan harinya, Nathan mengikuti Kirana untuk mengerjakan proyek tersebut. Amanda membawa pakaian kotor ke ruang laundry rumah sakit. Di sini selain cuci bersih, juga bisa didesinfeksi. Yang paling penting adalah menghemat uang dan mudah. Saat James terpuruk, Amanda biasa mencuci pakaian di sini untuk menghemat uang. Haha, kamu bawa bajumu ke sini untuk dicuci lagi. Biar hemat tagihan listrik dan air. Sampai segitunya. Keluargamu dulu kan punya perusahaan besar. Wanita yang berbicara berasal dari departemen yang sama dengan Amanda, bernama Lara Mason. Mereka berdua adalah calon wakil direktur departemen. Dan mereka selalu bersaing. Wakil direktur departemen yang sekarang akan segera habis masa jabatan. Mereka berdua tidak suka satu sama lain. Lara Mason sering mencibir Amanda. Jangan khawatir, ini bukan air dan listrikmu. Jawab Amanda ketus. Setelah Lara Mason pergi, Amanda mengeluarkan semua pakaian di dalam tas. Saat dia hendak melempar pakaian Nathan ke dalam mesin cuci, dia menemukan kantong jaketnya menggembung. Anak ini lupa mengeluarkan barang. Amanda dengan cepat mengeluarkan barang-barang di sakunya. Ada korek api dan sebungkus rokok. Korek api maupun kotak rokok berwarna hijau tentara. Dan Amanda tidak berniat membaca kata-kata yang tertulis. Bila James ada di sini, dia akan segera sadar. Ini adalah rokok khusus untuk zona perang. Jenis rokok yang tidak bisa dibeli dengan uang. Harus ada koneksi untuk mendapatkannya. Yang lebih mengerikan adalah kotak rokok itu dicetak dengan pola senapan sniper, yang bahkan tidak bisa didapat oleh beberapa petinggi di zona perang. Karena ini untuk kelompok pasukan khusus. Amanda membuang rokoknya ke tempat sampah, mengerutkan kening dan berkata dengan kesal, kurangi rokok. Baunya menyengat, dan juga dompet Nathan. Amanda berpikir sejenak dan mulai membuka dompet Nathan. Ada uang tunai di dompet, dan foto pernikahan Kirana dan Nathan. Sisanya hanya 2 kartu, beberapa chip kecil, dan sebuah sertifikat. Salah satu kartu berwarna hitam. Amanda mencibir dan membuang kartu itu ke samping. Berapa banyak uang yang bisa kamu punya? Dia tidak tahu bahwa kartu ini kartu hitam ekspres edisi terbatas di dunia. Dengan kredit unlimited, dan bahkan dengan kartu ini bisa memutar balik maskapai penerbangan. Satu lagi kartu berwarna hijau tentara dengan motif senapan sniper di atasnya. Beberapa chip, dia bahkan kurang tertarik. Namun secarcik sertifikat yang menarik perhatiannya. Sertifikat merah tertulis sertifikat Panglima Perang. Dan ada juga simbol prajurit dewa di atasnya. Sertifikat Panglima Perang. Mau menakuti siapa? Kamu itu masuk penjara. Dipikir menjadi Panglima Perang. Amanda membuka sertifikat tersebut. Bab 27. Interogasi. Kunlun. Panglima Perang Bintang 5. Namanya apa? Tepat ketika Amanda ingin melihat nama di bawah, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Dokter Pramana, apa yang kamu lihat? Mendengar ini, Amanda buru-buru menutup sertifikat dan menyembunyikannya di belakangnya. Tidak ada apa-apa. Amanda tersenyum. Lara Mason berdiri di depannya. Dia menatap Amanda dengan curiga. Oh, tidak apa-apa. Lara Mason pergi. Tetapi kenyataannya, ketika Amanda membuka dompetnya dan mengintip sertifikatnya barusan, dia berada di belakangnya dan diam-diam mengambil foto dan merekam video. Sesampai di tempat sepi, Lara Mason menelepon polisi. Halo, aku mau melaporkan. Amanda Pramana, Departemen Bedah Jantung Rumah Sakit 3 Arnhemia. Dia mencuri sesuatu. Ada sertifikat Panglima Perang dan kartu bank. Aku juga melihat beberapa chip, yang mungkin semuanya berisi rahasia negara. Aku punya bukti. Aku mengambil foto dan video.
Sertifikat Panglima Perang apa? Bisakah kamu melihat nama dan pangkatnya? Tanya sebaliknya. Dewa, yah, aku yakin. Aku punya foto dan video. Baik, nyiung, nyiung, nyiung. Tidak berapa lama terdengar sirene yang nyaring. Dan mobil-mobil polisi bergegas masuk ke rumah sakit itu. Banyak polisi bergegas masuk, mengenakan seragam anti peluru. Tak lama kemudian, Amanda yang kebingungan dibawa ke mobil polisi. Sepanjang jalan, semua barang bukti disita, termasuk rekaman video dan foto dari Lara Mason. Amanda dibawa langsung ke tim patroli pusat. Dia menangis terseduh-seduh karena terdapat sertifikat Panglima Perang. Bahkan Harvey Cobb, kepala polisi patroli, terkejut. Dia mengambil sertifikat Panglima Perang dan melihatnya dengan cermat. Seharusnya tidak ada yang palsu. Sertifikat Panglima Perang yang sebenarnya. Dewa Perang Kunlun. Mengerikan. Harvey Cobb menarik napas dalam-dalam. Yang lain berkata, "Kapten, kami masih belum yakin. Demi keselamatan, mari kita minta orang-orang dari militer untuk membantu." Harvey Cobb menghela nafas. "Aku baru saja memberitahu teman baik aku Hetkinsman, kepala pasukan baja di distrik pertempuran Arnhemia, dan dia akan segera tiba. Kapten, kami telah memeriksa chip dan kartu-kartu ini, dan otoritas kami tidak cukup untuk memeriksanya. Tunggu saja, pergi dan interogasi wanita itu lagi," kata Harvey Cobb. Di ruang interogasi, Amanda gemetar sepanjang waktu, dan bahkan air matanya hampir kering. "Katakan, dari mana dokumen dan kartu itu berasal?" Amanda berkata dengan gemetar. "Ya, itu menantuku." "Omong kosong, apakah Anda tahu dokumen apa ini?" Pikiran Amanda menjadi kosong. Aku tidak tahu. Ini adalah sertifikat Panglima Perang. Ini adalah sertifikat Dewa Perang," kata interogator meradang. Duar, pikiran Amanda kosong. Seperti baru tersambar petir. Ada rahasia militer di dalam dompet. Kamu dicurigai telah membocorkan rahasia. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, tuntutan kamu sangat berat. Katakan, di mana kamu mencuri dokumen dompet itu? Si interogator tiba-tiba meninggikan suaranya. Amanda semakin ketakutan. Aku. Ini benar-benar menantuku. Aku tidak mencuri." Pada saat yang sama, Hetkinsman bergegas ke tim patroli. "Di mana dokumennya?" kata Hetkinsman sambil berlari. "Di sini." Setelah mengambil dokumen, Hetkinsman melihat dengan cermat. Semenit kemudian, Hetkinsman berkata dengan serius, "Itu asli. Ini benar sertifikat Panglima Perang Dewa Perang Kunlun. Dari mana kamu mendapatkannya?" Hetkinsman bertanya. Harvey Cobb berkata, "Sepertinya seorang wanita mencurinya." Wajah Hetkinsman berubah, memikirkan sesuatu. Kemudian bertanya, "Siapa nama wanita itu?" Bab 28. Rumah sakit. "Oke, langsung tanya siapa nama wanita itu." "Benar Amanda Pramana." "Yakin nama Amanda Pramana?" Harvey Cobb segera memberi Hetkinsman jawabannya. Mendengar nama itu, Hetkinsman segera menarik Harvey Cobb ke tempat sepi. "Kamu telah salah menangkap orang. Amanda adalah ibu mertua Dewa Perang Kunlun." "Apa? Ya Tuhan!" Harvey Cobb ketakutan. "Harvey, dengarkan. Blokir beritanya sekarang. Dan anggap kejadian hari ini seolah-olah itu tidak terjadi. Jangan menyebarkannya. Aku akan segera menghubungi Jenderal Green Dragon dan biar Dewa Perang Kunlun yang menanganinya." Hetkinsman memberikan solusinya. "Baiklah. Aku akan mendengarkanmu." Tubuh Harvey Cobb terus bergemetaran. Nathan, yang sibuk menemani Kirana, menerima telepon dari Neville Dittman. Setelah mengetahui masalah ini, dia datang ke kantor polisi secara langsung. Setelah mengambil dompet, Nathan tidak mengatakan apa-apa. Harvey Cobb menghela nafas lega. "Dewa Kunlun, aku akan menangani Mes Amanda Pramana, dan aku akan meminta dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa." Harvey Cobb mengambil inisiatif. Nathan mengangguk. "Mes Amanda, kamu bisa pergi sekarang." Di ruang interogasi, Amanda menangis kegirangan saat mendengar kata-kata ini. "Mes Amanda, ini hanya kesalahpahaman. Dokumen Panglima Perang yang Anda ambil adalah palsu. Sekarang sudah tidak ada masalah. Tetapi Anda harus memberitahu menantu Anda bahwa jangan membuat dokumen palsu semacam ini lagi."
Jika menggunakan sertifikat palsu untuk menipu, kalian bisa dituntut hukum. Amanda mengangguk tanpa henti. Aku mengerti. Aku pasti memberitahunya. Silahkan pulang. Menantumu sudah menjemputmu di luar. Amanda keluar, melihat Nathan sedang menunggu. Memendam amarahnya. Ibu, Amanda berteriak dengan marah. Jangan panggil aku ibu. Aku bukan ibumu. Kamu hampir menghancurkanku. Amanda belum pernah memasuki ruang interogasi seumur hidupnya. Dan dia tidak menyangka pertama kali dikarenakan masalah ini. Jangan bersama Kirana lagi. Aku khawatir kamu akan menghancurkannya. Kelakuan macam apa yang kamu pelajari di penjara. Dan kamu membuat dokumen palsu. Amanda berkata dengan marah. Nathan menggaruk hidungnya. Bu, dokumen itu asli. Aku tidak memalsukannya. Dia juga terlalu ceroboh. Sehingga terjadi hal ini. Apa kamu bilang? Mereka jelas bilang bahwa itu palsu. Apa kamu lebih profesional dari mereka? Kamu buat dokumen palsu untuk menipu. Aku ingatkan. Jangan libatkan Kirana. Aku tidak akan memberitahu James dan Kirana tentang urusan hari ini. Jika ada lain kali, enyahlah. Kemarahan Amanda meluap-luap. Baik ibu. Nathan mengantar Amanda kembali ke rumah sakit. Sesampai ke rumah sakit, Amanda mengira semua orang akan memandangnya secara berbeda. Tetapi semuanya seperti semula. Tidak ada yang berubah. Apa yang terjadi? Tidak mungkin tidak ada respon. Setelah kejadian besar tadi. Apakah dokter? Amanda baik-baik saja. Kamu membuatku takut setengah mati barusan. Untungnya kamu tidak apa-apa. Dulu, aku yang salah. Mohon jangan mengingat-ingat kesalahanku lagi. Posisi wakil kepala akan menjadi milikmu. Aku tidak memiliki kemampuan untuk bersaing denganmu. Aku telah mengajukan izin ke rumah sakit, dan aku akan mundur secara sukarela. Yang paling mengejutkan Amanda adalah Lara Mason meminta maaf dan mundur dari pemilihan wakil kepala. Lara Mason telah bersaing dengan dirinya sendiri selama beberapa tahun. Tiba-tiba berhenti. Apa yang terjadi di sini? Aku pergi ke kantor polisi. Bagaimana ini bisa terjadi? Tampaknya Lara Mason takut pada dirinya sendiri. Hal yang sama berlaku untuk semua orang. Dia bisa merasakannya. Baiklah. Aku akan tanya Nathan. Amanda menelepon Nathan lagi. Nathan, apa yang terjadi? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Bab 29. Tokoh. Ibu. Aku tidak menyembunyikannya darimu. Dokumennya asli. Kata Nathan. Kamu jangan bercanda denganku. Begitu Nathan berbicara, Amanda langsung menutup telepon. Dia menyimpulkan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Nathan. Mungkin kantor polisi tidak ingin memberikan kesan buruk, sehingga sudah menelepon rumah sakit. Dalam beberapa hari berikutnya, proyek berjalan lancar. Namun, menjelang hari libur nasional, proyek tersebut terpaksa dihentikan. Nathan, bisakah kamu membantuku menjemput adik perempuanku? Namanya Felicia Garrett. Di Universitas Arnhemia. Aku sudah mengirimkanmu nomornya. Kirana saat ini lebih sibuk dari biasanya dan tidak punya banyak waktu. Oke, aku akan menjemputnya. Tapi bukankah seharusnya Felicia Pramana? Nathan bertanya dengan rasa ingin tahu. Felicia Garrett memakai nama belakang ibunya. Kirana menjawab. Setelah meninggalkan lokasi konstruksi, Nathan menelepon Neville, Green Dragon. Aku ingin mobil yang tidak mencolok. Tidak butuh waktu lama bagi Neville Dittman untuk mengirim mobil. Ternyata sebuah Maserati. Baiklah, Nathan menggeleng tanpa daya dan menyetir sampai ke pintu masuk utama kampus Universitas Arnhemia. Dia berada di gerbang kampus dan menunggu lama tetapi Felicia masih belum muncul. Setelah menunggu setengah jam lagi, Nathan menelepon Felicia. Halo, siapa ini? Suara yang merdu terdengar dari ujung telepon yang lain. Aku Nathan, kakak iparmu. Kakakmu memintaku untuk menjemputmu. Bukankah kakakku bilang dia tidak bisa menjemput karena sibuk? Aku masih berpikir untuk pulang sendiri sebentar lagi. Felicia berkata dengan terkejut. Kamu di mana? Aku akan menjemputmu. Nathan bertanya. Aku di KTV Crown lantai 5. Ruangan VIP 666. Oke, tunggu. Aku akan menjemputmu. Di KTV. Felicia menutup telepon. Dan seorang teman segera bertanya. Siapa yang menelepon Fel? Ini saudara iparku.
datang menjemputku. Felicia mengerutkan kening. Dengan sedikit kecewa. Oh, aku tahu siapa itu. Mantan napi Nathan Clark. Seluruh Arnhemia tahu semua tentang dia. Haha. Yang benar Vel. Kamu memintanya untuk menjemputmu. Kamu tidak malu menghadapi ejekan teman-temannya. Felicia juga menyesalinya. Tadi langsung menyetujuinya. Seharusnya aku menolak. Felicia, jangan minta orang untuk menjemputmu. Aku akan mengantarmu kembali nanti. Dan kamu sudah melihat mobilku. Aku baru saja membeli BMW X5 baru. Anak laki-laki yang berbicara. Bernama Fred Malcolm. Teman sekelas dan sedang mengejar Felicia. Keluarga mempunyai bisnis hotel. Anak orang kaya. Dialah tuan rumah pesta malam ini. Rencananya, setelah membuat Felicia mabuk, dia akan membawanya ke hotel. Felicia hari ini mengenakan tank top kecil dan celana pendek, memperlihatkan kulitnya yang putih, terutama sepasang kaki putih mulus seperti salju, yang memacu gairah. Tapi kakak iparku sudah datang. Felicia berkata tanpa daya, ayolah, biarkan dia pulang. Kita sudah susah payah untuk bisa berkumpul. Fred Malcolm menjadi semakin tidak sabar saat melihat wajah Felicia yang memerah. Ayo, lanjut main game dan minum. Sahabat Felicia juga sudah sepakat, dan mereka semua berteriak dan bermain game. Tujuannya untuk membuat Felicia mabuk. Tidak lama kemudian, pintu ruangan dibuka. Nathan masuk. Paman ini siapa? Apa yang kamu lakukan di sini? Beberapa anak laki-laki berdiri dan berteriak dengan kencang. Semuanya mencoba pamer di depan para gadis. Nathan mengabaikan mereka, namun mencari di dalam ruangan. Akhirnya, matanya tertuju pada Felicia. Felicia, aku di sini untuk menjemputmu. Hahaha. Felicia, ini iparmu yang terkenal. Aku mendengar dari teman bahwa iparmu adalah orang terkenal. Dia meniduri kakak iparnya, orang yang tidak tahu berterima kasih, dan ingin bunuh orang tua angkatnya. Hari ini bisa bertemu dengan tokoh tersebut. Fred Malcolm tertawa. Bab 30. Ruang. Hahaha. Yang lain tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Felicia merasa dipermalukan, dan dia tidak sabar untuk bisa bersembunyi. Dia berbisik, mengapa kakakku memanggilnya untuk menjemputku? Itu benar-benar membuatku malu. Felicia tidak ingin menatap Nathan lagi. Nathan mengabaikan ejekan bocah-bocah kecil itu. Felicia, maukah kamu pulang? Nathan bertanya. Felicia mengangkat kepalanya, mengumpulkan keberaniannya dan berkata, kamu pergi. Aku tidak perlu kamu untuk menjemputku. Aku bisa pulang sendiri. Kakakmu memintaku untuk menjemputmu. Cepatlah. Nathan sedikit tidak sabar. Felicia menyuruhmu pergi. Kenapa kamu masih berdiri? Kamu tuli. Cepat. Kamu siapa? Apakah kamu juga pantas jemput Felicia? Ya. Felicia akan diantar Fred. Sekarang bukan urusanmu. Cepat dan enyah dari ini. Teman sekelas Fred Malcolm hampir mendorong Nathan. Ikut aku cepat. Kalau tidak, aku tidak bisa menjelaskannya pada kakakmu. Nathan bisa melihat trik-trik pengecut kecil ini. Nahan tetap berdiri. Menatap Felicia. Kamu pergi. Aku bahkan tidak mengenalmu. Aku akan pulang sendiri. Felicia berkata dengan marah. Bruak. Pada saat ini, pintu ruangan dibanting dengan keras. Satu orang ditendang masuk. Haden. Kamu kenapa? Menyadari bahwa itu adalah teman sekelas mereka. Semua orang dengan cepat membantu dia berdiri. Seorang gadis mengikuti di belakang. Wajahnya merah dan bengkak, yang tampaknya baru saja dipukuli. Apa yang terjadi, Kai? Felicia tidak bisa duduk diam lagi, dan bergegas ke depan. Kai Hayes menangis dan berkata, aku diganggu setelah ke toilet. Haden menolongku, dan dipukuli. Huhuhu. Pada saat ini, beberapa anak muda yang tampak seperti gangster masuk. Oh, aku tidak menyangka ada begitu banyak gadis cantik di sini. Dan mereka semua masih pelajar. Kita akan puas malam ini. Ketika gangster ini melihat Felicia dan yang lainnya, mata mereka hampir copot. Matanya menatap pada setiap pasang kaki yang putih mulus. Apa kalian yang memukul temanku? Fred Malcolm melangkah maju dan bertanya. Belasan teman di belakangnya menatap 5 gangster itu dengan marah. Jumlah mereka lebih banyak. Mereka otomatis tidak takut pada gangster kecil ini. Ditambah dengan kehadiran gadis-gadis,
Keberanian mereka melejit. Ya, aku yang memukulnya. Kenapa? Pemimpin gangster dengan rambut perak memandang Fred Malcolm dengan penuh minat. Minta maaf atau kami menghajarmu. Fred Malcolm ingin tampil jantan di depan Felicia. Hahaha. Sangat lucu. Cuma beberapa siswa berani mengalahkan kita. Kalian pikir dengan jumlah kalian bisa mengalahkan kita? Hahaha. Beberapa gangster tertawa bersama. Pergi. Panggil saudara yang lain. Beritahu bos. Dan katakan ada sekitar 10 siswi di sini. Ayo cepat. Kemudian, Fred Malcolm dan yang lainnya tercengang. Karena puluhan gangster datang tiba-tiba. Membawa tongkat dan senjata di tangan mereka. Yang dikibas-kibaskan. Mereka menutupi pintu ruangan dan memandang Felicia dan yang lainnya dengan menggoda. Para siswa ini belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Langsung panik. Bahkan kaki Fred Malcolm gemetar. Prak, prak, prak. Gangster berambut perak itu menepuk wajah Fred Malcolm dan mencibir. Tadi bukannya liar. Hah. Gangster berambut perak itu menamparkan wajahnya. Bruak. Gangster lain menendang berkali-kali. Dan Fred Malcolm berdarah-darah. Ruangan menjadi sunyi. Tidak ada yang berani bersuara. Apakah yang akan terjadi dengan teman-teman Felicia di dalam ruangan tersebut? Apakah para gangster tidak takut pada Nathan? Dan apakah yang akan dilakukan Nathan pada para gangster? Dapatkan jawabannya di video berikutnya. Terima kasih untuk sobat anak novel yang sudah subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa.